berapapun usia, kita coba untuk ayolah gabung aja sama Magelang Runners. Kurang pemanasan sepatu, sepatu, terus kurang istirahat juga, otomatis kan masker kan rapet. Nah kita menghirup lagi kayak gitu kan kurang sehat jadinya. Nah, balik lagi di Kedut TV. Sekarang kali ini yang bawa acara tuh Dian. Acara kali ini tuh bisik-bisik bareng Dian, bincang asik bareng Dian. Nah, kali ini kita ngundang narasumber, hobinya olahraga. Kita ngundang dari komunitas pelari nih ada di Magelang. Kali ini kita ngundang dua narasumber, yaitu ada Mas Guna. Halo Mas Guna, dari sama merah. Terus sama Mbak Septi. Halo. Nah, kali ini kita mau ngomongin seputar tentang komunitas Magelang Runners ya? Magelang Runners. Magelang Runners. Nah, mau tahu lebih lanjut simak terus ya. Tetap subscribe, terus simak terus, di like juga. Oke, jangan lupa nonton sampai habis. Oke. Kita kan mau ngomongin tentang Magelang Runners. Nah, awal berdiri Magelang Runners tuh kayak gimana sih? Oke, awal mula Magelang Runners berdiri itu dari saya dan beberapa teman saya, ada Danu, Oji, dan Ahmad Kurniawan. Itu pertama ikut race, ikut event lari. Nah, kita lihat kok di kota lain ada sih komunitas lari, terus ramai banget kayak gitu. Nah, setelah event itu kita jadi cari tahu di Magelang itu ada nggak sih komunitas lari. Nah, kita cari-cari lewat media sosial, kok nggak ketemu. Nah, terus kita inisiatif bikin komunitas lari namanya Magelang Runners. Itu sekitar tahun berapa ya Mas ya? 2012 ya? Itu 2016 bulan April. Bulan April. Iya. Terus itu anggotanya dulu cuma berempat itu. Iya, itu terus kita gait-gait teman-teman kita. Berarti dulu pas gaetnya itu dia langsung apa namanya kayak yang mau pelari pemula atau emang yang udah ikutan tuh emang yang biasa ikut race terus diajakin gabung dong yang di Magelang ikut komunitas kita atau gimana? Awal mula sih teman-teman SMA, SMP itu kita japri, ayo kita lari-lari tiap minggu pagi. Terus kita bikin grup WA, kita bikin Instagram Magelang Runners, kita sosialisasikan dan kita branding lewat medsos. Terus kegiatannya gini, orang kan taunya kalau misalnya klub lari itu dia cuma kegiatannya lari aja nih. Nah kalau di Magelang Runners sendiri itu gimana? Kan dulu aku pernah ikut juga tuh, dulu ikut Magelang Runners. Tahun berapa Mbak? Jadi gini, Tahun berapa itu? dulu tuh aku tuh ikut Magelang Runners, awal-awal pas masih berdiri ya Mas ya? Iya. Diajakin, berhubung kan saya sama si Guna tuh adik kelas pas zaman SMA ya, Iya. diajakin, udah ikut, terus ada misi terselubung lah pokoknya. Terus, udah ikut lari, terus kok yang makin lama kok yang ikut tuh makin banyak gitu ya Mbak ya. Terus aku tanya tuh iseng-iseng sama Mbak Septi dulu ya, kirain kan Mbak Septi nggak pernah lari pemula juga kan, Mbak kalau lari kuat berapa kilo? Awalnya berapa? 5 kilo bisa. 5 kilo kuat kok ya? Kuat. Terus paling jauh berapa Mbak? 21 kilo. Nah, langsung ngedown saya. Terus akhirnya kayak yang, waduh, yang ikut kok apa namanya berlari semua. Akhirnya ya udahlah pelan-pelan. Terus sama si Mas Danu itu juga, Mas Danu sering ikut ya dulu ya? Iya. Sama Mas Danu tuh jadi dikawal. Jadi kalau misalnya yang awal-awal kita ikutan nggak langsung dilepas ya Mas ya? Iya. Jadi apa ya? Dia tuh mendampingi ya. Nah, pesernya, Iya. sweepernya pelari gitu loh Mbak. kalau di apa namanya di lari tuh ada macam-macamnya juga ya kayak itu, kayak apa? Yang ngedampingin namanya apa, terus apa gitu. Kalau yang macam-macam sih istilah-istilah di dalam dunia pelarian. Yang pertama ada peser. Peser itu yang apa Mas Guna? Peser itu yang seperti mengimbangi lah, intinya yang mendampingi, mengimbangi pacu kecepatan kita. Terus ada sweeper itu yang apa ya? Barisan paling belakang ya, maksudnya yang mendampingi yang belakang gitu loh Mbak. Terus ada kapten, ada yang depan tuh namanya apa Mas Guna?
sendiri. Oh, Leader. Nah, itu Leader. yang kayak memimpin suatu kegiatan di lari gitu. Di race ya? Ya, kalau di race sih, oh ya di race juga bisa. Kalau nggak pas latihan biasa juga sering banget lah. Misalnya ya dibagi tugasnya, yang jadi leader siapa, yang jadi sweeper siapa, yang jadi pacer siapa. Jadi jangan khawatir, buat kalian tuh yang mau ikutan bareng sama Magelang Runner, jangan khawatir ditinggal lari. Satu didampingin ya Mbak ya? Pasti didampingin kok, tenang aja. Kalau dampingan pelaminan nggak Aduh, gimana Mas Guna? Itu spesial itu Mbak, nanti ada cerita lagi nanti ya. Oh iya. Terus kalau itu dulu apa namanya anggota pertamanya 4 orang ya? Iya. Nah itu kan kita lari itu kegiatannya nggak cuma lari aja tuh. Nah kegiatan lainnya apa? Kayaknya dulu ada itu juga ya? Apa namanya? Yang itu loh. Apa ayo? Apa? Lupa namanya itu loh yang kayak apa ada kardio juga atau apa itu namanya? Oh, freeletics. Itu gimana tuh? Jadi Kalau dulu tuh freeletics itu sih setiap hari Rabu. Ada 2 waktu sih. Bisa waktu sore di Rindam atau waktu itu di Wedangan Ali, depan Wedangan Ali itu. Tapi itu tidak berlanjut sampai sekarang. Itu kalau workout seperti itu bisa sendiri-sendiri di rumah ya. tapi kalau emang disepakati bareng-bareng juga ya? Ya bisa sih, tapi kan karena ini sedang corona. Bisa lihat di channel saya. Oh, promosi Mas Guna. Apa Mas Guna? Oh iya, jangan khawatir, di Magelang kan juga ada guru olahraganya. Mas Gure. Guru apa-apa. Terus kalau misalnya kita ikut event lari itu kan nggak cuma lari aja nih. Itu kita kalian sering ikut event-event juga nggak sih? Kontribusi gitu maksudnya. Maksudnya event lari buat perlombaan, terus kayak kontribusi ikut ngurusin kayak apa namanya lomba-lomba event gitu, ada? Ada sih. Biasanya Iya. ikut event yang di mana aja? Kalau aku ikutnya ya yang di sekitaran sini aja sih, Jateng, Jogja. Tapi untuk yang luar-luar provinsi, luar-luar pulau belum deh Mbak. Karena kan di Jawa Tengah pun kita punya Borobudur Marathon yang wow kelasnya internasional. Jadi ya nggak perlu sih, maksudnya belum perlu sih ke luar-luar kota atau keluar provinsi seperti itu. Berarti itu ya apa namanya untuk event kelas internasional pun Magelang Runner juga ikut digait ya? Iya. Terus kalau apa namanya dari event itu sendiri kalian dapat pengalaman apa aja gitu kan? Kayak apa namanya nggak cuman olahraga aja gitu dapat, tapi dapat uang juga ya? Iya. Dapat jodoh juga nggak Mas? Itu gimana? Ke pengalaman sendiri ya, kalau jadi panitia yang tadinya saya nggak tahu cara ngukurnya jarak gimana, harus pakai apa itu, kalau Borobudur kan udah tersertifikasi lah, udah diakui dunia kalau jaraknya emang valid seperti itu. Nah itu kebetulan saya ikut ngecek rutenya, ngukur jalan ada yang pakai jam lah, ada yang pakai sepeda ontel, ada yang lari seperti itu. Jadi emang valid. Kayak gitu juga persiapannya nggak cuma sebulan 2 bulan ya Mas? Iya. Biasanya dari berapa bulan kayak gitu? Wah itu lama kayaknya. Lama. Terus ada pengalaman lucu nggak? Pengalaman lucu. Apa ya, waktu apa? Waktu race, waktu latihan, atau waktu apa? Kalau waktu latihan sendiri ada yang pernah dapet jodoh? Aduh, gimana nih Mas Guna? Jodoh itu kalau di race juga gimana, ada pengalaman apa ya? Kalau yang menarik, lucu gitu. Kalau menariknya itu kalau pas apa ya latihan juga ada yang menarik sih. Misalkan kayak biasanya kan pasti buat video atau pasti buat konten ya. Jadi tuh lari tuh nggak cuma lari tapi juga buat konten juga. Lucunya tuh ketika misalkan kita lagi lari di mana ya, misalkan kan Magelang juga nggak hanya lari di sekitaran kota, tapi kita juga pernah lari di gunung. Nah waktu itu trail run apa? Oh iya, itu trail run namanya ya Mbak. Waktu itu kita pernah naik ke Andong bareng-bareng kan ya.
beberapa orang sih. Terus kan rencana tuh mau buat video, tapi waktu di sana itu malah cuacanya lagi mendung, habis hujan dan tentunya kan licin. Nah disitulah ada salah satu teman kita di samping ini. Nah Mas Guna itu jatuh terpleset sampai mau mengenai orang-orang di sekitar karena ada tenda, ada orang-orang. Nah ya kita kan nahan tawanya juga itu, aduh malu-maluin sih. Iya maluin nggak sih? Iya. Malu-maluin. Seperti itulah. Aku kan malu-maluin. Iya. Kalau trail run tuh di Magelang Runner tuh menyambangi rumah nenek ya? Iya itu namanya rumah nenek ya. Istilahnya Ada kayak istilahnya gitu. rumah nenek gitu. Selain Gunung Andong tuh kalian pernah apa namanya nyoba jalur trail run tuh kemana aja gitu? Di sini kan kalau di Magelang banyak kan jalur kayak buat trail run gitu. Pernah di Kalau saya pernah di daerah Bandungan itu loh, Mbak. Selam Kanci atau mana? Mana? Iya. Daerah situ pernah. Mana lagi Mas Guna? Saya Merbabu, Merbabu pernah. Sumbing, Ungaran, terus Telomoyo kemarin minggu. Telomoyo. Mas kan lagi corona, Merbabu. lagi pandemi, kamu Iya kemarin main-main. kan pas corona ya harus pakai surat itu kesehatan. Tapi kan berhubung yang jaga udah kenal ya udah. Itu the power of orang dalam. Iya. Ya, the power of orang dalam. Orang dalam itu perlu. Itu namanya networking ya. Terus gini, kita ngomongin corona nih. Ngomongin corona tuh kan sekarang yang lagi booming itu dia olahraga sepeda ya. Kalau Iya. lihat animo tuh kira-kira lari tuh masih diminatin nggak sih? Kalau Lari ya? Kalau mungkin kalau sepeda ini jenjangnya kurang kurang berjangka waktunya kurang panjang kan cuma hobi-hobian aja. Banyak yang mungkin anak sekolah cuma ini karena libur sekolah terus goes tiap pagi kayak gitu. Tapi ada juga yang emang basicnya dan minatnya sepeda itu pasti akan berjalan tetap ramai. Terus gini, kalau misalnya kita ngelihat itu kan kalau komunitas lain kayak nggak cuma lari gitu kan, kayak apa ya, misalnya kayak olahraga pencaksilat gitu lah. Pencaksilat itu kan dia kayak apa ya? Kayak semisal tuh kalau istilahnya silat itu kan dia ada kayak komunitas juga, komunitas ini kan. Dia tuh ada itunya apa namanya kayak spesifiknya, dia nggak cuma lari tapi ada itunya juga. Kalau misalnya Magelang Runner itu dia gayanya tuh yang kayak gimana sih, khusus pemula atau dia lari yang khusus buat apa namanya emang Atlet kayak apa, gitu. yang atlet atau yang emang dia lari-lari seneng-seneng biasa tapi dia jarak tempuhnya yang jauh apa gimana, apa buat semua kalangan gitu? Buat semua kalangan ya? Iya. Buat semua kalangan, Mbak. Dari berapapun usia, kita coba untuk ayolah gabung aja sama Magelang Runners. Selain lari kan juga tambah temen, tambah saudara. Biasanya itunya gimana kumpulnya kalau lari itu? Kalau lari biasanya di alun-alun, kalau enggak di Rindang. Kalau di kabupaten di lapangan Supardi. Yes. Kalau dari event apa namanya sering ikut lari gini sendiri tuh banyak nggak sih yang menorehkan prestasi dalam anggota-anggota gitu yang ikut? Oke, yang ikut anggota Magelang Runner itu ada atletnya juga. Oh iya. Kayak saya sebutkan namanya ya, kayak Rizky Gunawan, terus Nugroho itu emang atlet. Terus udah ada pelatihnya, terus dia juga berkontribusi kalau minggu pagi ikut join kita biar rame-rame nambah temen. Nah kalau dia ikut event dia pasti juara. Di Jogja, di Semarang itu pasti dapat nomor kayak gitu. Selain yang disebutkan Mas Guna tadi itu kan yang laki-laki ya Mas? Iya. Kalau yang perempuan itu ada Bu Feni yang udah master ya, kategori master. Ada Bu Siti juga itu kategori master. Terus ada Mbak Inke itu juga sering sekali dapat podium. Itu kok bisa disebut dia apa kategori master tuh kayak gimana sih Pak? Kalau untuk kategori master itu di atas usia 40 tahun. Ya, Mas? Ya, di atas 40 tahun. Jadi udah kategori master. Kalau di Magelang Runner sendiri tuh yang paling tua umurnya berapa sih? Umurnya berapa ya? Dia kan 10 tahun masih jago lari. Berapa ya Mas kan? Bu Siti ya? Iya, Bu Siti. Itu sekitar umur 50 mungkin ya, Mbak? Iya. 50-an, 50 tahun. tahun ya? Iya. Terus
Terus kalau misalnya di lari itu dia istilah-istilah juga banyak ya, selain Pacer, ya. Pacar. pacer, leader, sweeper, terus ada lagi nggak? Apa ya? Apa sih? Kok mendadak lupain saya? Lead marshal, ada Oh iya, checkpoint marshal. kayak gitu. Kalau itu khusus di Khusus event. Di event, Iya. iya. Kita jeda dulu ya untuk balik segmen lagi. Jangan kemana-mana, pokoknya tonton terus di channel Pedu TV bareng sama Magelang Runners. Nah, balik lagi bareng kita di Kedu TV. Nah, balik lagi sama Mas Guna, sama Mbak Encep. Mbak Encep ya panggilannya? Iya, panggilan sayang. Capcip. Nah, ini aku tuh penasaran, kenapa kok hobi lari gitu? Bisa diceritain nggak masing-masing nih? Mas Guna. Dari Mas Guna Iya. dulu deh. Kalau saya kan emang dari dulu hobinya olahraga, nah nggak punya duit juga. Jadi lari itu salah satu olahraga yang low budget ya? Oh iya, cuma modal sepatu. Kecuali kalau mau ikut event gitu, kalau mau itulah. Itu low budget lah, cuma modal sepatu, celana ya celana biasa lah. Kalau punya saya mah murahan-murahan. Terus ya udah lari aja dari rumah kemana gitu. Terus Mbak Septi? Kalau aku suka lari itu emang dari dulu ya Mbak. Dari zaman SD. SD itu udah sering banget ikut lomba popda ya dulu, popda itu. Jadi kayak udah jadi kebiasaan sih olahraga. Tapi terutama lari kan emang bener-bener yang paling mudah menurut aku sih, paling mudah, paling murah dan menyehatkan seperti itu. Nih biasanya kan kalau lari itu kita kan start misalnya nggak cuma misalnya gini, kalau kayak di lapangan rindam itu kan kita punya target misalnya lari 4 keliling gitu gimana. Cuman kadang tuh kita lari tuh ada masa jenuhnya gitu loh. Iya. Kayak, kok keliling baru 1 kali kok udah capek gitu. Gimana caranya kita membangun rasa biar mencapai target bisa 4 putaran terus stuck gitu gimana? Niat dulu. Terus Niatnya Niatnya apa Mas Gira? tambah sampai akhir. Oh iya, tambah sampai akhir. niatnya tambah Iya. Dan jangan kasih kendor gitu. Jangan kasih kendor. Yang penting kita bangun semangat diri. Kalau baru target dari rumah pengen lari ke lapangan itu 10 putaran. Nah, ya gitu programnya harus cukup lah. Harus terpenuhi 10 putaran itu. Terus itu kayak misalnya dia namanya kan kalau misalnya kita pelari pemula itu kan biasanya bagian sini tuh sakit kan. Iya. Itu ada cara untuk mengatasi itu nggak sih? Ada sih. Gimana? Itu bisa dari pemanasannya yang kurang seperti itu. Kemudian sepatunya kan ada merek-merek tertentu yang kalau di tempat keras kayak di aspal kurang support sepatunya, modelnya. Kemudian apalagi Mas Septi? Kurang pemanasan sepatu, terus kurang istirahat juga bisa. Terus kalau misalnya kayak kecepatan lari itu pengaruh nggak sih? Jadi kayak awal lari dia cepat, terus lambat gitu pengaruh nggak sih? Itu pengaruh banget, sangat pengaruh. Itu dia ngaruhnya di pernapasan atau emang di otot kaki itu? Kalau pemanasannya kurang dan itu sangat berpengaruh kepada otot kaki. Terus selama menekuni hobi lari ya, pernah nggak sih cedera yang sampai kakinya gimana sampai fatal gitu, Mbak Septi? Belum pernah sih, tapi paling cuma apa ya, kesleo atau tergilir itu pun nggak yang terlalu berat, masih bisa diatasi gitu loh Mbak. Nggak harus sampai ke fisioterapi atau diperiksakan ke dokter, nggak sih. Saya pernah cedera. Nggak cedera sih, cuma dehidrasi. Dehidrasi itu kan saya pas ikut FM itu full Yang di full Jogja itu ya? marathon, iya. Kalau full marathon berarti 42 kilo ya? Iya. 42, ya. Nah, itu kan event sebenarnya event charity.
Itu saya start jam 8 pagi, itu pas lagi panas-panasnya. Udah panas kan, lari mencapai 10 kilo lebih, itu sama sekali nggak minum. Nah akhirnya saya mampir ke pom bensin kencing, karena nahan kencing kan nggak keluar, cuma netes, itu yang keluar darah kayak gitu. Nah, kalau misalnya berdasarkan pengalaman ya, Iya. hal-hal yang harus diperhatikan ketika lari itu apa aja sih? Istirahat yang cukup. Itu sebelum lari ya? Iya, Itu sebelum. ada minimal tidur juga nggak sih? Ya kalau baiknya kan Tetap 8 jam. Iya. Menyesuaikan kebutuhan Iya, juga ya? menyesuaikan. Kemudian dari pola makan, jangan makan yang pedes-pedes atau asam-asam kayak gitu. Nanti malah pencernaannya terganggu. Terus istirahat. Istirahat Ya. itu, terus juga waktu lari itu listen your body aja sih, dengarkan tubuh kita. Ketika tubuh kita mengatakan udah capek, nggak usah diteruskan, ya udah kita harus memutuskan untuk berhenti berlari, daripada kita nanti terus berlari malah nanti kedepannya nggak tahu kan apa yang terjadi. Soalnya pengalaman teman-teman yang lain ketika event terus memaksakan malah fatal. Seperti itu. Oh iya, itu dulu juga saya kan pernah pas dulu masih aktif ikut Magelang Marathon ya, ikut event Borobudur Marathon tuh ada yang meninggal ya, sampai meninggal yang dari Bandung itu loh. Tahun berapa itu Mbak? Saya kok lupa. Oh iya, yang finish itu kan. Iya, tahun berapa itu ya? 2017 atau 2016? 16 ya, 16. 18 sepertinya. 18 ya kayaknya ya. Itu dia itu kayak yang kalau pengamatan saya nih ya, kayak yang terlalu memforsir badannya. Jadi kayak harusnya dia istirahat minum tapi tetap dipaksakan gitu ya. Jadi harus tetap, misalkan dia rest itu juga tetap harus memperhatikan kondisi Iya, juga ya. benar. Ya jangan cuma memperhatikan orang lain ya. Iya. Yang belum tentu ya kan. Kayak ini pengalaman pribadi sih. Mas Guna curhat ini Mbak. Kagak lah. Terus dari lari ini tuh ada hal yang belum tercapai atau yang ingin dicapai nggak sih? Dari lari Magelang Runners atau pribadi gitu? Kalau dari pribadi, Kalau saya ya nah, ikut komunitas mah intinya pengen punya teman banyak. Kalau teman banyak kan banyak manfaatnya juga kan. Bisa bantu apa-apa kalau kita butuh ataupun teman kita butuh kan bisa ini nyari relasi kayak gitu. Ya pengennya punya teman banyak kayak gitu. kalau yang dari komunitas yang mau saya yang ingin dicapai ke depannya, atau akankah membuat event atau gimana? Rencana sih pengen bikin event lah yang gede-gede kayak gitu. Tapi karena berhubung ada COVID ya. Ditunggu ya teman-teman. Iya. Pernah itu nggak sih Magelang Runner tuh pernah bikin event lari juga nggak sih? Pernah. Pernah. Berapa kali, sekitar tahun berapa ya, sebelum COVID ya? Iya. Tahun 2000 berapa ya? Yang di lapangan Supardi itu tahun 2017. Iya, 17. Itu bikin event kecil-kecilan. Nyari sponsor, guide komunitas, ya akhirnya jadilah event lari di Sawitan. Kemudian jadi community partner juga di sini, Armet 3 Armet 3 di Naga Bakca. Rel-run itu. Terus juga di Borobudur Marathon ya? Cuma di komunitas Kalau media part. Media partner ya dulu pernah Borobudur Marathon kita jadi media partner. Kemudian bikin event juga lari malam di alun-alun Magelang. Terus kayak yang kegiatan komunitas itu kan juga nggak lepas dari kegiatan sosial. Iya. Kegiatan sosial itu apa aja sih? Kayak yang aku ngertinya tuh kayak dukung siapa ya, atlet yang itu loh, yang tentara itu. Oh, Agus. Agus Prayoga. Nah, itu kan mungkin kalau menurut saya juga maksudnya menganggapnya sebagai orang awam ya. Iya. Itu kayak lari tapi dukung itu gimana gitu loh.
dia kan kayak mau ikut lomba di luar negeri atau apa, terus kita juga dukungnya ikut lari sebanyak sekian itu fungsinya gimana sih? Kan banyak orang yang penasaran itu. Itu seperti cari tiran atau buat dukungan aja ya Mbak? Menurut aku tuh kita sebagai sesama pelari karena cuma bisa mendukungnya lewat lari ya udah kita bareng-bareng lari untuk mendukung Mas Agus. Seperti waktu dulu kan berapa kilo ya Mas Gun, lupa saya, entah 10 kilo atau berapa, masing-masing pelari atau yang mau lari itu kayak punya target 10 km buat Mas Agus gitu. Sebagai bentuk dukungan dia mewakili Indonesia di acara di mana sih waktu itu? SEA Games. Di SEA Games seperti itu. Dan perlu kalian tahu bahwa Mas Agus itu juga salah satu putra Magelang. Dia banyak medali emas juga ya. Iya, jelas. Aku pernah foto bareng loh. Aku juga loh. Terus ini kan kadang itu kalau misalnya kita di luar lihat channel-channel di luar negeri itu kadang ada kayak aktivitas yang menurut kita gila gitu kan. Ada saya pernah lihat itu di Instagramnya Magelang Runner lari 100 km. Bayangin tuh lari 100 km tuh kayak gimana, itu bisa diceritain nggak? Itu larinya emang satu orang 100 kilo apa modelnya gimana? Iya, satu orang 100 kilo. Satu orang 100 kilo. Bayangin kaki lu kapalan kayak gimana tuh? Itu gimana Mas? Itu kan kayak kapten saya lah, Kapten Danu. Kapten Danu. Kapten Danu Julian. Nah, itu kan dulu ikut Ijen trail running itu jaraknya 100 kilo. Kayak gitu dia menyelesaikan sendiri. Pernah itu nggak, maksudnya kan kita kan nggak cuma lihat dari medsos aja gitu. Nah, bantu juga nggak sih kayak kita yang nyediain makanan atau kebutuhan pelarinya gitu? Pernah. Itu pengalamannya gimana Mbak? Pernah. Kalau aku pernah itu di acara Nusantaran ya, waktu dari Purwokerto ke Dieng. Nah, itu jaraknya berapa? Jaraknya 120 lebih. 120 lebih. Waktu itu kan kebetulan Magelang Runners itu membuat CP ya, checkpoint bersama Payung Jogja yang di Jogja, komunitas di Jogja. Terus pengalamanku tuh ya Allah ngeri sekali. Maksudnya ngeri tuh udah ngerti, pengen banget ikut, pengen banget berkontribusi, tapi kalau lari 100 km ya aduh ampun deh. Nah, ketika sampai di CP waktu itu CP7 kalau nggak salah, banyak pelari dari sudah Purwokerto udah berpuluh-puluh kilometer, kemudian masuklah ke CP kami dengan semangat tim kami itu langsung. Itu di KM berapa Mbak? Di KM berapa ya saya lupa Mbak. Itu 90-an. 90-an ya, udah di KM 90-an. Itu malam, kalau nggak malam Mbak, itu malam-malam betapa semangatnya mereka untuk charity ya itu ya. Hujan-hujan juga pas hujan-hujan. Kalau dari Magelang Runners itu juga menyediakan seperti konsumsi P3K itu juga ada di sana semua. Nah, jadi di checkpoint itu kan pasti para atletnya kan berhenti di situ. Hal gila apa yang kamu lihat dari pelari itu gitu loh? Biasanya kan orang penasaran tuh pelari 100 km tuh kira-kira kakinya gimana? Iya, kakinya kan pasti udah kena hujan, basah semua kan Mbak, itu kan dibuka kan otomatis kan dibuka pasti pasti basah semua, pakai mantol, mukanya tuh udah bener-bener yang capek banget gitu loh Mbak. Nah, seperti itu. Tuh. Kalau aku disuruh lari, aduh, 100 km mungkin kita berdua bisa ya Mas Guna, kamu yang 90 km, aku yang 10 km aja. Gak kuat. Aduh, gak kuat. Katanya Mas Guna juga pernah lari 100 km Mas? Dikurangi. Berapa kilometer? Cuma sekilo. Kalau lari terjauh pernah berapa kilo? Kalau saya FM. 42 itu. Iya. Kalau hal-hal yang harus dipersiapkan atau hal yang harus diperhatikan gitu pas lari itu apa sih? Kan tadi kalau misalnya untuk itu cuma modal sepatu gitu. Nah, kalau untuk dia yang ingin menekuni hobi lari, entah itu nggak boleh pakai jaket atau gimana gitu pas lari. Kan ada tuh orang yang pengen lari karena dia pengen ngurusin badan. Cuman kan pengalaman Mbak. Kayaknya pengalaman ini ya Mbak. Cuman kan
Kadang orang awam itu kayaknya pakai jaket apa keringetnya keluar banyak nih. Kayak gitu sebenarnya aman nggak sih? Kalau setauku sih kalau pakai jaket itu memang bener ya keringatnya tuh banyak, tapi kan kita langsung dehidrasi. Itu yang membahayakan Cairannya sih. banyak yang kurang kalau pakai jaket. Jadi harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya lari itu kita juga harus memperhatikan hal-hal kecil kayak gitu ya. Nggak cuman pengen dapat kurusnya, tapi harus memikirkan segi kesehatan juga. Iya, ya. benar. Harus yang asal-asalan ya. Malah lemaknya ya nggak terbakar. Awalnya. Aduh. Ini kan pas kalau misalnya pandemi gini tuh masih suka ikut lari kan, kalau misalnya berkerumun nggak boleh. Kalau lari yang sendiri gitu masih sering? Maksudnya kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Itu pakai masker juga nggak sih? Apa maskernya gimana? Posisinya gini, apa gini, tepat? Kalau saya sendiri pribadi ya, lari itu nggak pakai masker karena itu kan yang keluar udaranya kan karbon dioksida, otomatis kan masker kan rapat. Nah kita menghirup lagi kayak gitu kan kurang sehat jadinya, bikin perputaran oksigen juga susah kayak gitu. Orang kita biasa aja pakai masker engap, apalagi kalau lari kan tambah engap sekali itu. Jadi kalau yang dipaksakan tetap pakai masker tuh paling sampai sini aja mulut ya. Tapi mulut juga buat nafas nggak sih kalau lari? Ya mending kalau mau lari pas waktu pandemi ini nggak usah pakai masker deh. Tapi kita nyari tertentu ya kayak pagi, dia kan pagi biasanya masih sepi ya. Iya, kayak gitu. Kalau lari bareng komunitas lain juga iya nggak sih? Kalau selama ini ya tentu pasti adalah undangan dari kota-kota lain, komunitas lain buat bareng-bareng gitu loh, Mbak. Berarti nggak cuma di Magelang aja? Enggak. Pernah lari bareng itu yang pelari-pelari yang Majapahit itu juga ya? Oh iya. Yang udah tua-tua tapi semangatnya Iya. itu. Kalau dari situ juga diajarin cara lari yang jauh apa gimana sih, Pak? Kalau dari Magelang Runners itu kan punya saudara ya, maksudnya saudaranya tuh Majapahit Runners. Itu yang kayak senior kita, jadi yang udah bener-bener di atas 40 tahun semua itu, tapi jangan remehkan. Meskipun udah tua, tapi semangatnya dan kekuatannya itu jauh-jauh dari kita yang masih muda. Aku pernah ikut sekali waktu lari 16 kilo dan aku keteteran. Aku bertiga, aku sama Danu sama Yudis waktu itu. Kami keteteran, yang sepo-sepo itu Majapahit Runners udah langsung bus gitu. Wow. Itu padahal isinya orang tua. Iya, udah sepo-sepo semua, udah mbah-mbah gitu loh, Mbak. Udah mbah-mbah. Terus kalau misalnya mau gabung sama Magelang Runner itu ada persyaratannya nggak sih? Nggak ada. Yang penting Cara gabungnya gimana nih kalau aku mau ikut Magelang Runner? bisa hubungin CP-nya atau DM. Nah, tanya aja jadwalnya ada nggak. Kalau adminnya balesin ada, berarti tinggal aja berangkat. Berarti langsung gabung aja. Iya, langsung gabung. Iya, langsung gabung aja. Kita terbuka untuk umum. Iya. Nambah saudara. Nambah relasi. Iya. Nah, ada pesan nggak buat orang yang males olahraga nih dari Mbak Septi dulu? Buat teman-teman yang belum tergerak hatinya buat olahraga, tolong ayolah kita sama-sama rajin berolahraga minimal 3 hari dalam seminggu, karena kamu baru akan tahu manfaatnya olahraga ketika kamu sakit. Itu aja. Kalau Mas Guna? Iya, mulailah olahraga karena olahraga itu banyak manfaatnya. Kayak Ada gitu. yang lain? Tadi katanya mau bilang. Oh iya. Mau bilangnya apa itu? Karena aku sayang kamu. Ada lagi Mbak Dian, jangan pernah berhenti berlari meskipun tidak ada yang mengejar. Aduh, repuk guys. Oke, jadi sekian bincang-bincang bareng Dian, bareng komunitas Magelang Runner juga. Pokoknya jangan lupa tetap pantengin terus Kedut TV. Besok lagi kita bakal ngajak narasumber yang pastinya asik-asik. Oke, jangan lupa subscribe dan di like. Dadah.